Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai momen gaya, ya. Nah, seperti kalian lihat pada layar, terdapat gaya yang bekerja pada tongkat sebesar F, di mana gaya ini tidak bekerja dalam arah yang tegak lurus terhadap tongkat. Untuk menghitung momen gaya atau torsi, syaratnya adalah gaya dikali dengan lengan gaya dalam arah yang tegak lurus. Untuk itu, maka tongkat harus kita buat tegak lurus terhadap gaya. Masih ingat persamaan trigonometri di SMP? Ya, maka kita akan ubah bentuk gambar ini menjadi tegak lurus antara gaya dan lengan gayanya. Di SMP kita pernah belajar tentang trigonometri, ya, segitiga siku-siku. Apabila di sini sudut theta, maka bagian depannya ini Y, bagian sampingnya, samping sudut X, dan bagian yang miring R. Maka karena ini bentuknya seperti ini, ya, kita jabarkan arahnya, ya. Bisa dilihat di sini, maka theta yang berseberangan adalah L, ya. Theta berseberangan dengan L, maka posisinya sama dengan Y. Untuk menghitung sin theta, ya, Y per R, sehingga Y adalah R sin theta. Oleh karena itu, rumus tahu jika gayanya tidak tegak lurus terhadap tongkat menjadi FR sin theta. Itu diperoleh dari cara seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal 1. Sebuah gaya panjangnya 8 cm. Jadi di sini 2 cm, di sini 6 cm, sehingga total lengan panjangnya adalah 8 cm. Ya. Kemudian, berapakah tau yang bekerja pada tongkat? Jumlah torsi yang bekerja pada tongkat akan kita hitung, ya. Sigma taunya berapa yang bekerja pada tongkat? Langkah pertama, kita analisa dulu ada berapa jumlah gaya yang bekerja pada gambar. Di sini ada 1 F1 10 Newton, kemudian ada F2 4 Newton, dan ada F3 6 Newton, ya. F1 itu memutar tongkat ke arah searah dengan jarum jam. Sedangkan F3 memutar tongkat juga searah jarum jam. Ya. Sedangkan F2 karena berada di poros, maka F2 tidak bisa memutar tongkat. Ingat, syarat utama torsi adalah sigma tau adalah sigma gaya dikali dengan lengan gaya. Untuk poros ini, lengan gayanya bernilai 0. Karena letaknya di poros, maka panjang tongkatnya tidak ada, alias lengan gayanya 0, ya. Maka kita hitung dulu satu persatu torsi yang bekerja pada F1 dan torsi yang bekerja pada
F3. Yang F2 ini bisa diabaikan karena sebagai poros. Untuk mempermudah, kita berikan kesepakatan dulu jika gaya yang dikerjakan pada tongkat membuat tongkat berputar searah jarum jam, maka kita tandai dengan tanda positif. Jika searah, maka positif. Jika berlawanan, maka negatif. Jika kalian ingin membuat aturan yang kebalikannya juga boleh, misalkan searah negatif, berlawanan positif, boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah apabila kalian membuat searah positif dan berlawanan juga positif atau sebaliknya, ya. Jadi terserah bagaimana kalian membuat peraturan mengenai arah putaran torsinya. Tidak masalah ya. Kadang ada di buku yang menyebutkan bahwa searah negatif, ada juga di buku lain yang menyebutkan bahwa searah itu positif ya. Salah satunya saja yang kita gunakan sebagai bahan acuan. Oke, sekarang kita hitung. Berapakah jumlah torsi yang bekerja pada soal ini? Sigma tau ya adalah jumlah torsi yang pertama ditambah jumlah torsi yang kedua. Tau yang pertama ini ya, karena dia berputar searah jarum jam maka kita beri tanda positif. Positif di bagian depan tidak perlu kita tulis. F1 dikali L1 sama F3 juga membuat tongkat bekerja searah jarum jam, berputar searah jarum jam, maka kita tandai dengan tanda positif. F2 dikali L2. F1-nya nilainya 10 Newton, L1-nya nilainya 2 cm, 2 cm kita jadikan ke meter. Dibagi 100 maka hasilnya 0,02. Ya, 0,02 meter. Kemudian F2 6 Newton dikali dengan L2 dijadikan ke meter maka 0,06 meter. Ya. Kemudian kita kalikan masing-masing 10 dikali 0,2 jadi hasilnya 0,2 nm. 6 dikali 0,06 hasilnya 0,36 nm. Maka hasil akhirnya adalah 0,2 ditambah 0,36, 0,56 nm. Nah ya, seperti itu ya cara mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk soal seperti ini, ya, sebuah batang kaku dan ringan panjang 1 meter dengan poros P diberi gaya seperti pada gambar. Momen gaya total yang bekerja pada batang adalah, nah untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita tinjau dulu di mana porosnya. Untuk soal seperti ini porosnya di titik P ini, ya. Kemudian panjangnya anggap saja 1 meter, memang 1 meter ya. Nah, karena di sini setengah meter, maka sisanya adalah setengah meter ya. Jadi pas 1 meter. Nah, soal ini ada 3 gaya yang bekerja. Ada F1, tetapi tidak tegak lurus terhadap tongkat. Ada F2, 100 Newton, dan ada F3. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita menggunakan rumus torsi yang ini. Yang ini ya. FR sin theta, tetapi khusus untuk F1 saja, yang lainnya tidak perlu. Jadi sigma taunya nanti yang ini. Sigma taunya ada tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ya. Nah, tau satunya ini saja yang ada sinnya, yang lain tidak perlu ya. Jadi sin 37 itu termasuk sudut istimewa ya. Kalau sin 37 itu 0,6. Sedangkan cos 37 0,8. Nah, F1 menyebabkan tongkat berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita tandai dengan tanda negatif ya. Kemudian F2 menyebabkan tongkat berputar searah jarum jam, maka kita tandai dengan tanda positif. F3 membuat tongkat berputar
berlawanan jarum jam, maka kita tandai dengan tanda negatif. Gitu ya. Tinggal kita hitung. Nah, yang ini yang tahu satu, kita gunakan rumus F L sin theta. Sedangkan untuk yang lain F2L2 ini F3L3. Seperti itu ya cara mengerjakan untuk soal yang ini. Sisanya boleh kalian coret-coret sendiri. Oke.